Halo, ketemu lagi di channel saya. Kali ini saya akan membahas tentang uji T1 sampel. Ini adalah untuk menguji hipotesis untuk satu sampel ya, untuk kita nanti generalisasikan untuk populasi. Oke, kita langsung aja ya bahas ya. Kita lihat dulu sebentar tentang prosedur uji hipotesis. Uji hipotesis ini ada parametrik, ada untuk non parametrik. Nah, parametrik ini adalah uji dengan menggunakan rataan. Oke, dengan catatan ini harus data diasumsikan harus berdistribusi normal. Jadi kalau misalnya ada data, kita mau uji hipotesis misal dengan menggunakan parametrik, maka syaratnya harus dipenuhi dulu ya. Yang pertama, data harus berdistribusi normal, artinya nanti uji normalitas dulu. Nah, yang kedua, yang pertama adalah jenis datanya harus bentuk interval dan rasio ya. Kemudian yang kedua adalah data harus berdistribusi normal. Ini ada beberapa pengujian ya. Bisa menggunakan uji Z, bisa menggunakan uji T, bisa menggunakan ANOVA. Oke. Nah, uji Z ini juga bisa untuk satu sampel, dua sampel, uji T juga bisa untuk satu sampel, dua sampel. Oke, ANOVA juga bisa untuk one way ya. Oke, kemudian ini digunakan juga untuk menggunakan, kalau ini kan satu sampel, dua sampel ya. Nah, gimana kalau udah tiga sampel? Maka kita gunakan, dia adalah menggunakan ANOVA, Analysis of Variance. Atau dalam bahasa Indonesia adalah ANAPA, Analysis Variance. Oke, nah itu yang parametrik. Sekarang yang non parametrik ini digunakan untuk menganalisis untuk menguji hipotesis jenis data yang untuk nominal ordinal. Oke, tanpa kita lihat kalau dia udah nominal ordinal, kita nggak perlu lihat jenis distribusinya distribusi normal atau bukan. Ya bisa langsung. Tapi kalau misalnya jenis datanya adalah interval rasio dan dia tidak berdistribusi normal, dia tidak memenuhi distribusi normal ya, maka kita bisa langsung gunakan inilah non parametrik. Nah, ini ada beberapa yang banyak sekali ya sebenarnya, bisa uji tanda, uji rang tanda, uji Wilcoxon, rangsam, kemudian uji Kruskal-Wallis. Nah, uji tanda, uji rang tanda, uji Wilcoxon ini juga untuk bisa juga untuk satu sampel, dua sampel ya. Oke, nah ini menggunakan uji menyangkut median ya. Karena tadi kalau kita menggunakan rata-rata, tapi dia tidak berdistribusi normal, nah kita nggak kurang tepat kita menggunakan dengan uji rata-rata ini ya. Kita menggunakan median. Oke, nah ini juga bisa untuk ukuran sampel yang kecil juga bisa. Nah, ini mirip ya, ANOVA one way ini untuk di parametrik. Kalau di non parametrik kita menggunakan uji Kruskal-Wallis. Jadi kalau misalnya populasinya atau rata-rata sampelnya udah lebih dari 2, maka kita gunakan aja uji Kruskal-Wallis ya untuk di non parametrik. Oke, jadi ingat kalau parametrik digunakan untuk jenis data, interval rasio, dan harus berdistribusi normal. Kalau non parametrik bisa untuk jenis data nominal ordinal atau jenis data yang interval rasio tapi tidak berdistribusi normal. Kira-kira begitu untuk prosedur uji hipotesis ya sebagai pengantar. Nah, sekarang kita akan masuk ya uji hipotesis satu sampel. Uji hipotesis satu sampel ini ada dua, kita bisa gunakan dua, bisa menggunakan uji T, bisa menggunakan uji Z. Kapan sih kita gunakan uji T? Uji T digunakan kalau variansi populasinya nggak diketahui. Perhatikan di sini variansi populasi ya. Kalau variansi sampel, ya kita bisa dapat dari data sampelnya, kita tinggal hitung kalau diketahui data-datanya. Ya, tapi variansi populasi ini sering sekali kita nggak bisa dapatkan, sehingga maka kita sangat dibantu oleh uji T. Kita gunakan uji T ya. Nah, uji Z digunakan kalau variansi populasi diketahui. Jadi bedanya uji T dengan uji Z adalah kalau variansi populasinya diketahui atau enggak. Ini bisa digunakan untuk uji satu sampel, uji Z juga bisa digunakan untuk satu sampel, T sama Z ya. Oke, ini termasuk tadi adalah dari salah satu pengujian
parametrik. Oke. Nah, uji satu sampel untuk variansi populasi diketahui. Tadi sudah dijelaskan di atas, ini berarti menggunakan uji Z, ya, variansi populasi diketahui. Nah, bagaimana hipotesisnya? Seperti sebelumnya, udah jelasin, uji hipotesis berarti kita tentukan dulu hipotesis ya, bukan uji hipotesis. Hipotesisnya berarti ada kemungkinan 3 ya. Yang pertama boleh aja uji satu pihak, uji dua pihak, berarti uji satu pihak, dua pihak ini kelihatan dari H1-nya seperti apa. Kalau uji dua pihak berarti H1-nya mu tidak sama dengan sebuah angka. Karena kita lagi ngomongin di satu sampel, berarti nilai mu-nya, rata-rata populasinya berarti adalah sebuah angka gitu ya. Oke. Nah, uji dua pihak, coba perhatikan H0 mu sama dengan mu0, di uji saat pihak kiri juga sama, H0-nya sama semua, uji pihak kanan juga sama. Tapi kalau di dua pihak yang membedakannya itu H1-nya, mu tidak sama dengan mu0, jadi bisa nanti lebih kecil, bisa lebih besar. Kalau pihak kiri, berarti H1-nya mu lebih kecil dari mu0. Ya. Kalau uji pihak kanan, berarti H1-nya mu lebih besar dari mu0. Nah, jadi perbedaannya adalah mau satu pihak, dua pihak itu terletak di H1-nya. Ingat, kalau dua pihak berarti tidak sama dengan kalau pihak kiri lebih kecil, pihak kanan lebih besar. Nah, rumus yang digunakan adalah Z sama dengan X dikurang mu ya. X bar ini adalah rata-rata sampel ya, dikurang dengan mu per mu itu populasi per sigma per akar N. Oke, tabel yang digunakan gimana untuk menggunakan uji kritisnya? Kita pasti bandingkan dengan tabel Z ya. Oke, dan kita gunakan apa yang digunakan. Apakah jatuh ke daerah penolakan atau penerimaan H0? Ingat di sini ditolak diterima itu adalah si H0 ya. Ya, daerah penerimaan berarti H0 ya. Daerah penolakan H0. Oke, nah yang kedua tadi kita udah lihat uji T1 sampel, nah sekarang gimana, uji Z ya. Nah gimana dengan variansi populasi tidak diketahui, maka kita gunakanlah uji T. Oke, hipotesisnya sama ya, bisa kemungkinan ada uji dua pihak, satu pihak kiri pihak kanan, sama dengan yang uji Z tadi. Kemudian rumusnya yang digunakan ini mirip ya, bedanya T sama dengan X bar dikurang mu per S per akar N. Bedanya apa sih dengan Z? Kalau tadi di Z itu variansi populasi diketahui, maka kita gunakan sigma, variansi populasi. Kalau uji T berarti variansi populasi nggak diketahui, maka kita gunakan data sampel ya. Nah, nilai tabel berarti kita bandingkan dengan tabel T. Ya. Nah, di tabel T itu menggunakan derajat kebebasan. Itu DF sama dengan N kurang 1 ya. N itu adalah banyak sampel. Nah, derajat kebebasan ini adalah kebebasan kita untuk memilih. Kalau misalnya ada 4 orang, maka saya bebas memilih itu adalah 3. Ya. Yaitu coba aja kalau misalnya ada 4 orang, saya pilih orang pertama. Nah, berarti yang lain berarti saya satu cara ya. Yang kedua, saya pilih lagi, saya punya 2 cara. Yang ketiga, saya pilih lagi, saya punya 3 cara. Yang terakhir saya nggak punya pilihan untuk memilih. Oke, nah itu ya maksudnya derajat kebebasan. Berarti N kurang 1 sampel. Nilai T hitung bandingkan dengan nilai T tabel. Apakah jatuh di daerah penerimaan atau penolakan H0? Oke. Nah, ada beberapa catatan. Yang pertama, dalam merumuskan hipotesis statistik, maka kita harus baca masalahnya baik-baik. Kalau pernyataan itu menyatakan arah yang sederhana seperti lebih besar, lebih dari, kurang dari, lebih unggul daripada, lebih efektif daripada, lebih jelek, maka nyatakanlah H1 menggunakan lambang ketidaksamaan, boleh lebih kecil, lebih besar. Kalau misalnya lebih unggul berarti lebih besar, kalau lebih jelek berarti lebih kecil. Oke, contoh, bila dalam menguji obat baru menunjukkan kenyataan yang kuat bahwa lebih dari 30 orang akan diobat, 30% akan diobati, maka kita bisa tuliskan H0-nya P-nya sama dengan 0,3, 30% ini ya. H1-nya berarti coba ini yang lebih kuat lebih dari 30%, berarti P lebih besar dari 0,3. Yang kedua,
Bila pernyataan menunjukkan angka ganda, berarti paling sedikit, sama atau lebih besar, paling besar, tidak lebih dari, maka seluruh arah ganda ini bisa kita nyatakan lebih kecil atau lebih besar dari. Kalau tadi juga paling sedikit A gitu ya, atau misalnya X, berarti paling sedikit berarti lebih besar sama dengan. Oke. Nah, paling besar nilai UTS statistik misalnya paling besar 70. Berarti nilainya boleh kita nyatakan nilai kurang sama dengan 70. Oke. Nah, tapi hanya menggunakan tanda sama dengan ya, dan H1 arah sebaliknya. Jadi H0 itu harus menunjukkan tanda sama dengan ya. Tapi kalau H1 enggak. Oke. Nah, yang ketiga, bila sama sekali tidak ada arah yang ditunjukkan oleh pernyataan tersebut, maka H1 dinyatakan sebagai lambang tidak sama dengan. Nah, nilai apa yang biasa digunakan ya dalam analisis statistik itu adalah 0,05 atau 0,01. Jadi kalau di soalnya nanti atau di masalahnya tidak ada apa yang digunakan, maka gunakan aja defaultnya adalah 0,05. Oke, kita akan buatkan contoh. Oke, dalam suatu pertemuan, seorang kepala dinas mengatakan bahwa hasil uji kompetensi guru ya atau UKG di Kota Tangerang memiliki variansi sebesar 1,5 serta rata-ratanya adalah 6. Guna menguji kebenaran pernyataan tersebut, seorang peneliti pendidikan mengambil 15 sampel acak guru di kabupaten tersebut. Data skor UKG dari 15 guru tersebut adalah sebagai berikut. 5, 6, sekian. Ini datanya ya. Berdasarkan data tersebut, apakah peneliti bisa menerima klaim pernyataan kepala dinas pada taraf signifikansi 5%? Nah, klaimnya tadi bahwa kemampuan uji kompetensi guru itu adalah 6. Nah, kita bisa terima nggak klaim ini? Nah, kita perlu uji dulu. Oke, kita akan uji. Nah, kita lihat dulu yang pertama seperti yang minggu pertemuan sebelumnya ya. Maka kita harus buatkan dulu yang pertama, tentukan dulu hipotesisnya. Kalau ada masalah begini, kita tentukan dulu hipotesisnya, H0, H1-nya, kemudian kita tentukan alfanya berapa, kalau di sini alfanya 5% ya. Kemudian yang ketiga kita tentukan titik kritisnya berapa berdasarkan alfa itu ya, kemudian kita hitung. Nah, perhatikan di sini apakah dia menggunakan uji Z atau uji T. Kalau dia uji Z, kita hitung Z hitung ya. Kemudian kita bandingkan dengan nilai tabel tadi, titik kritisnya. Kemudian akan kita simpulkan. Oke. Nah, kita akan lihat dulu. Nah, misalnya ini datanya, makanya kita akan cari rata-ratanya ya. Berarti sama dengan average. Kita lihat average rata-rata dari sini. Ini adalah datanya. Oke, rata-ratanya adalah 6,5. Oke, rata-ratanya adalah 6,5, maka dari sini boleh kita kerjakan aja langsung. Oke, yang pertama tadi, langkah-langkahnya yang pertama adalah kita tentukan hipotesisnya. Oke, kita akan buatkan langkah pertama H0-nya berapa ya. Dari sini kita tentukan bahwa H0. Coba perhatikan tadi masalahnya adalah si kepala dinas itu klaim bahwa rata-rata dari UKG ya gurunya itu adalah 6. Berarti boleh kita buatkan mu sama dengan berarti mu di sini berarti rata-rata kompetensi guru sama dengan 6. Oke. Kemudian H1-nya yang kedua H1-nya apakah di sini kan tidak ada di sini tidak ada klaim dari tidak ada mengarah ke lebih besar atau lebih kecil, jadi tidak ada arahan apakah dia lebih besar atau lebih kecil, maka kita akan buat H1-nya berarti mu berarti tidak sama dengan 6. Oke, kenapa? Karena tadi kita dapatkan bahwa rata-rata di sampel itu adalah 6,5 ya. Oke, sorry, kita cek ulang lagi. Ada kesalahan ya. Sama di rata-rata ini berarti sama dengan kita cek ulang average dari sampai 14 ya. 14.
A15 berarti. Range dari segini sampai ke 15. Itu 6,53 ya. Tadi ada kesalahan, itu sampai A14. Nah, average-nya berarti 6,53. Nah, oke. Nah, kita udah dapat H0-nya adalah segini. Hipotesisnya ya, H0 mu sama dengan 6, H1 mu tidak sama dengan 6. Karena tadi tujuan kita adalah bahwa ada keraguan ya untuk klaim pernyataan kepala dinas, maka kita gunakan H1-nya tidak sama dengan, karena di sini tidak ada yang memihak ke kanan atau ke kiri. Oke. Nah, yang kedua kita akan perhatikan ya bahwa alfa yang digunakan berapa. Alfa yang digunakan berarti dari soal ini adalah alfanya 5%. Yang kedua, kita gunakan alfanya sama dengan 5%. Alfa 5% atau 0,05 ya. Tapi karena dia adalah dua arah, berarti kita gunakan nanti titik kritisnya berapa ya. Jadi bagi setengah nanti. Oke. Karena di sini menggunakan uji Z, kenapa? Karena variansi populasi yang digunakan adalah karena variansi populasi diketahui, maka kita gunakan tabelnya adalah menggunakan Z ya. Jadi kita gunakan nanti karena ini adalah dua arah, berarti Z 0,05 per 2 karena kita bagi 2 ya. Jadi nanti kita buatkanlah Z-nya adalah 0,025. Kita akan lihat Z 0,025 ini titik kritisnya jadi berapa. Kita akan lihat di 0,025 yang berapakah titik kritis nilai Z-nya sehingga luas di bawah kurva itu adalah 0,025. Kita akan lihat 0,025 berarti ada di sini. 0,025 berarti ada di sini minus 1,96. Oke, karena inilah minus 1,96 karena inilah tabel luas kurva Z adalah simetris, maka nanti kiri dan kanannya adalah simetris ya, sama ya. Jadi boleh nanti kita gambarkan bentuknya adalah begini. Berarti di kirinya adalah 1. Ini adalah Z tabelnya ya. Z-nya berarti sama dengan 1,96 ya. 1,96. Nanti kita akan buatkan berarti ada minus sama positifnya. Kita tentukan dulu yang pertama adalah nilai dari yang ketiga itu adalah Z hitungnya ya. Oke, karena ini menggunakan tabel Z, karena diketahui dalam variansi populasi, maka kita buatkan yang ketiga adalah Z hitung. Z hitung, tadi rumusnya adalah Z sama dengan X bar dikurang dengan mu ya, per sigma per akar N. Nah, X barnya dari sampel tadi kita peroleh X barnya kan sama dengan 6,53 ya. 6,53 dikurang dengan mu. Mu-nya itu berarti rata-rata populasinya adalah 6 ya. Kemudian per sigma. Sigmanya yang diketahui di sini berarti adalah variansinya 1,5. Kemudian dibagi dengan akar N. N-nya berarti ada berapa tadi? 15 sampel ya. Kita tinggal bagi akar 15. Oke, nah kalau dihitung 6,53 dikurang dengan 6, dapatlah hasilnya adalah 1, ini positif ya, 1,36. 1,36. Nah, yang keempat kita akan bandingkan setelah dapat Z hitung adalah 1,36. Kita bandingkan lah antara Z hitung dengan Z tabel. Tadi karena ini adalah dua sisi, berarti kalau kita gambar, maaf gambarnya jelek, maka di sini daerah kritisnya itu adalah di min 1,96
sama karena dia dua sisi kan ya, di positif 1,96. Nah, kita akan lihat kira-kira di sini Z, kita bandingkan kan Z hitung ini dengan Z tabel. Nah, Z hitung itu ada di mana? Kalau di sini 1,36 berarti kira-kira ada di sini ya. Nah, 1,36. Nah, yang di sini inilah dia yang disebut H1 dong berarti ya, tidak sama itu berarti bisa lebih kecil, lebih besar. Maka ini adalah ini yang disebut dengan daerah penolakan dari siapa? Si H0. Ini penolakan. Kemudian yang sebelah kiri itu juga adalah daerah penolakan. Ini adalah penolakan. Penolakannya tadi berapa? Itu adalah alfa per 2. Penolakan ya. Nah, daerah penerimaan yang mana? Ini adalah daerah penerimaan, artinya adalah penerimaan H0 ya. Oke, daerah penerimaan si H0. Daerah penerimaan H0 berarti ada di sini, di arsirah yang ini. Nah, 1,36 ini, 1,36 dari sini, berarti jatuh ke daerah penerimaan. Gitu ya. Artinya dari sini, boleh kita lihat, karena jatuh pada daerah penerimaan, saya tidak perlu tulis, tapi saya akan buatkan penjelasannya aja. Karena Z hitung lebih kecil dari Z tabel atau Z hitung berada lebih besar dari Z alpha per 2 gitu ya. Min Z alpha per 2 dan Z alpha per 2 yang ada di antaranya, maka daerah penolakan, maka boleh kita tuliskan bahwa dari kesimpulan di sini berarti dia jatuh daerah penerimaan, berarti H0 diterima. Kalau H0 diterima, artinya apa H0 diterima? Kita terjemahkan ulang yang di sini. Ini artinya apa? H0 diterima berarti lah mu sama dengan 6. Berarti pernyataan si kepala dinas itu kita bisa terima. Oke. Nah, yang kedua, kalau misalnya kita buatkan begini. Misalnya, kita boleh nggak buatnya H0-nya sama dengan H0 mu lebih besar sama dengan 6, H1-nya mu lebih besar dari 6. Oke, kalau di sini tanda sama dengan, maka di sini nggak boleh memiliki tanda sama dengan ya. Nah, kalau misalnya kita buat begini, ini bisa. Kenapa? Karena dengan H0 begini ya. Karena kita peroleh tadi X barnya itu adalah 6,53. Jadi ada dasar kita untuk mengatakan, wah ini kan dari sampelnya 6,53. Artinya kita ada data yang mendukung bahwa ini rata-rata populasi memungkinkan juga untuk lebih besar dari 6. Karena sampelnya menunjukkan 6,53. Tapi salah kalau kita buatkan lebih kecil dari 6. Jadi nggak boleh asal-asalan ya. Bisa nggak kita buat jadi lebih kecil? Nggak boleh, tergantung ada data yang mendukung nggak, atau dari tujuan si masalahnya gimana, si penelitiannya gimana. Ya, jadi ini bisa benar. Jadi yang kita gunakan nanti, perbedaannya di mana? Z hitungnya ini pasti sama dong. Kalau kita buatkan untuk dua sisi misalnya, alfanya berarti adalah kita gunakan kalau satu sisi ya. Tadi kalau dua sisi adalah kita gunakan alfa 0,05 berarti alfa per 2. Sorry, kita gunakan hanya alfa ya, 0,05. Nah, kalau kita gunakan di sini alfanya 0,05, maka oke, dilihat dari tabel ini, kalau 0,05, luas daerahnya itu 0,05. Kita perhatikan di sini, 0,05 luas di bawah kurvanya. Berarti ada di sini ya, 0,0505, 0,0495. Berarti ada di antara minus 1,645, pas di tengah-tengahnya supaya 0,5 kan. Tapi karena kita gunakan aturan pembulatan, kalau dia bilangan sebelumnya adalah bilangan genap, maka tetap ya. Jadi makanya kita buatkan adalah 1,6, kita buatkan 645 tadi ya. Berarti ini adalah 0,64 karena 1,64500. Oke, kalau 0 di belakang diikut yang kelima, 0 di belakang, maka kalau dia genap tetap, kalau dia ganjil bertambah 1. Nah, kalau misalnya kita buatkan di 2 ya, 2
di satu arah ya. Berarti alfanya tadi, kita buat yang Z-nya adalah 1, Z tabel ya. Z tabel itu adalah 1,64. 1,64 ya tinggal ganti aja di sini. Berarti nanti ini daerah pengujiannya berarti ada di sebelah kanan dong ya, H0-nya ya. Sebelah kanan di 1,64. 1,64. Nah, kita bandingkan dengan Z hitungnya ini 1,36. Berarti dia jatuh di daerah penerimaan ini juga. 1,636 itu ada di sini. Oke, maka dia adalah daerah penerimaan juga. Berarti H0-nya diterima. Jadi tidak salah kalau kita bisa gunakan dua arah ataupun satu arah. Tapi nggak boleh satu arahnya salah-salahnya. Apakah ada data yang mendukung? Kalau tadi kenapa kita bisa gunakan lebih besar? Karena data sampel menunjukkan dia adalah 6,53. Berarti lebih besar dari 6. Atau kalau bentuk seperti ini kita bisa klaim nggak? Boleh kita gunakan tidak sama dengan. Karena tidak ada yang mengarah satu ke lebih besar atau lebih kecil. Seperti itu. Oke, kita akan lanjut lagi ke contoh berikutnya. Kalau misalnya tadi kan kita udah belajar untuk uji chat satu sampel pada saat diketahui variansi populasi ya. Nah sekarang kita akan perhatikan kalau misalnya variansi populasinya nggak diketahui. Nah contohnya seperti ini. Rata-rata waktu yang dibutuhkan oleh mahasiswa untuk mendaftar ulang pada awal semester di Universitas A semester lalu itu sekitar 45 menit. Nah, suatu pendaftaran baru dengan memakai komputer dilengkapi dengan software sedang diuji cobakan yang diharapkan dapat mengurangi waktu pendaftaran mahasiswa dibanding dengan cara lama. Untuk itu diambil sampel acak sebesar 10 mahasiswa yang telah mendaftar pada semester berikutnya dengan menggunakan cara pendaftaran baru tersebut. Nah, ternyata rata-rata waktu yang diperlukan itu untuk mendaftar adalah sekitar 30 menit dengan simpangan baku adalah 9,5 menit. Apakah Anda percaya dengan tingkat signifikansi 1%, rata-rata waktu mendaftar ulang kurang dari 45 menit dengan sistem yang baru? Coba perhatikan, di sini yang diketahui adalah rata-rata mu-nya ya, mu populasinya adalah 45 menit. Tapi dengan ada sistem baru, nah, ternyata dia ambil dengan menggunakan sampel acak itu adalah 35 menit. Nah, simpangan baku ini punya siapa? Populasi atau sampel? Inilah punya sampel. Kenapa? Ternyata rata-rata waktu yang diperlukan untuk mendaftar adalah 30 menit. Nah, ini adalah data si 10 sampel ini. Nah, kita akan ini kan lagi uji coba. Apakah sistem yang baru itu efektif gitu atau lebih meminimalisir lah ya, kurang dari 45 menit. Nah, perhatikan di sini sudah dibuatkan kurang dari 45 menit. Berarti kita udah tahu arah H1-nya kemana. Pasti lebih kecil dong ya. Nah, kita akan lihat di sini, coba kita ini dulu, mu-nya adalah 45, n-nya ada berapa? Sampelnya adalah 10, X-bar-nya itu ini 35, ini yang sampel, menunjukkan sampel. Dan di sini S adalah 9,5, alfanya adalah 1%. Oke, kita akan lanjut aja langsung ya. Yang pertama tadi cara langkah-langkahnya adalah kita tentukan dulu H0-nya. H0, apa H0-nya? H0 berarti kita menunjukkan bahwa apakah rata-rata populasi kurang dari 45 menit itu tadi ya. Maka kita buatkan mu sama dengan 45 menit ya. Kemudian H1-nya mu ini berarti sudah menjurus langsung. Ini sudah kurang dari 45 menit. Karena dengan sistem yang baru diharapkan itu adalah mempersingkat waktu dong ya. Kita buatkan mu adalah kurang dari 45 menit. Nah, boleh nggak kita buatkan tidak sama? Oke, akan lebih bagus karena ini sudah langsung fokus ya. Kalau kurang dari 45 menit dan sampel juga menunjukkan 35 menit. Nah, langsung aja memang yang paling benar adalah kita buatkan H1-nya mu kurang dari 45 menit. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, alfanya diketahui berapa di sini? Alfanya adalah 0,1% ya, berarti 0,01. Oke, karena ini yang digunakan itu data sampel ya, standar deviasi sampel, maka kita gunakan di sini uji T atau uji Z. Ya, tentu dong kita gunakan uji T ya. Kita akan gunakan berarti adalah uji T. Maka yang kita gunakan adalah T alfanya 0,01. Nah, kita akan lihat sebentar dulu tentang tabel T. Ini
tabel T di sini kita akan cek tadi tabel Z, tabel T. Nah, critical values of T distribution. Nah, di tabel T, di sini ada alpha. Alpha ini adalah tingkat kepercayaannya ya. Errornya itu yang digunakan, kalau tadi alfanya adalah 0,01 ya, 1%. Di sini ada P. V yang sebelah kiri. Inilah derajat kebebasan. Seperti yang saya jelaskan tadi, N kurang 1. Kalau sampelnya adalah 10, maka V-nya derajat kebebasannya adalah 9. Nah, tadi yang digunakan adalah 1%. 1% kita akan lihat yang di sini. Alfanya 1%, 0,01, dan T-nya adalah 9. Ternyata hasilnya adalah 2,821. Oke, 2, T alfa 0,01 itu tadi dengan N-nya 9 ya. Itu adalah 2, N-nya adalah 9. Itu hasilnya adalah 2,821. Oke, 2,821. Coba kita cek sebentar ke tabel T-nya lagi. Kalau kita lihat di sini tabel T itu nilainya semua positif. Ya, karena yang dibuatkan di sini tabel ini adalah untuk alfa di sebelah kanan. Nah, gimana kalau di sebelah kiri? Maka kita gunakanlah negatif dari sini. Jadi tabel T itu semua nilai positif ya kalau kita lihat di tabel ini ya. Jadi karena memang dari sini critical values of the distribution dengan alfanya adalah sebelah kanan ya. Maka kita kalau di sebelah kiri gimana? Berarti tinggal kita ambil yang negatifnya. Gitu. Berarti dari sini karena dia dari sebelah kiri H1-nya, maka yang kita gunakan adalah minus 2,821. Kenapa H1-nya adalah lebih kecil dari 45. Oke. Nah, kita gunakan tadi adalah uji T. Yang ketiga adalah kita akan menentukan nilai T hitung. Kenapa kita gunakan tadi T? Karena karena variansi populasinya tidak diketahui. Jadi kita gunakan T. T rumusnya juga mirip ya. Tadi rumusnya adalah X bar dikurang dengan mu per. Perbedaannya dari sini. S per akar N. Kalau di Z tadi adalah sigma. Variansi populasi. Oke, X barnya berapa di sini X barnya? Tadi kan menunjukkan rata-rata dengan sampel itu adalah itu menunjukkan sampel ya, ternyata adalah 35. Dikurang dengan mu-nya berapa tadi 45 ya. 45 per S-nya adalah S-nya dari sini diketahui adalah 9. Ini 9 menit. 9 per akar N. N-nya ada berapa di sini? 10 per akar 10. Maka kalau dihitung dengan menggunakan kalkulator, ini 35 dikurang 45, pasti minus ya. Hasilnya adalah minus 3,3. Nah, dari sini minus 3,333 ini. Oke, kita akan buat yang keempat itu adalah kita akan bandingkan bagaimana T hitung dengan T tabel. Nah, kalau kita lihat kan T tabel itu tadi coba perhatikan H1-nya itu adalah lebih kecil, maka daerah penolakan ada di sebelah kiri. Itu adalah bagaimana nilai kritisnya adalah minus 2,821. Nah, inilah dia daerah penolakan. Oke, daerah penolakan yang di sebelah kanan ini adalah daerah penerimaan. Penerimaan siapa? Itu adalah H0. Ini adalah penerimaan. Dari mana ini tadi? Ini adalah kelihatan dari H0 H1-nya ya. Minus 3,3. Minus 3,3 itu kalau kita lihat ada jatuh di sebelah kirinya ini ya. Di sini minus 3,33. Nah, artinya minus 3,3 ini jatuhnya T hitungnya jatuh di daerah penolakan atau penerimaan? Jelas dong, daerah penolakan ya. Nah, kalau dari sini daerah penolakan artinya yang kelima kita akan buatkan H0 ditolak. Lihat, daerah penolakan itu adalah pacuannya adalah H0 ya. Artinya H0 ditolak. H0 ditolak apa? Berarti menunjukkan kita harus menerima H1. Berarti mu-nya lebih kecil dari 45. Kita terjemahkan ya, mu kurang dari 45. Artinya bahwa rata-rata waktu mendaftar ulang kurang dari 35
dengan sistem yang baru. Artinya sistem yang baru itu berhasil untuk tujuannya tadi, mengurangi waktu pendaftaran, lamanya waktu pendaftaran atau efisiensi waktu. Oke. Demikian penjelasan saya. Saya ucapkan terima kasih.